Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desta Fitriani Anggraika sebagai host pada episode podcast Nyawici pada hari ini. Dimana pada episode kali ini kita akan mengkulik terkait layanan administrasi kependudukan bersama dengan instansi atau OPD terinovatif se-Kabupaten Wonogiri, bahkan sebagai leading sektor di Kabupaten Wonogiri dalam inovasi nggih Pak. Tidak lain tidak bukan, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri nggih. Monggo Bapak bisa menyapa dan memperkenalkan diri kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dukcapil yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama Mbak Desta bisa membersamai sahabat-sahabat Dukcapil untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan Adminduk. Saya Herdian, Sekretaris Dukcapil Wonogiri, yang kebetulan saat ini juga mendapatkan amanah untuk menjadi pelaksana tugas Kepala Dukcapil. Nanti akan mulai saat ini dan juga mungkin seterusnya, ini tergantung Mbak Desta, nanti kapan kita diberikan waktu untuk bisa memberikan informasi-informasi yang update dan juga bisa membahagiakan masyarakat. Monggo Mbak Desta. Terima kasih Pak, karena podcast ini memang untuk memberikan akselerasi penyampaian informasi pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri nggih Pak. Apalagi dengan adanya Mall Pelayanan Publik yang kita tahu juga bahwa pelayanan sudah terpusat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri ini nggih Pak. Nggih, Bapak mohon mungkin kepada masyarakat Wonogiri terkait informasi yang kemarin kita sempat dengar, yaitu tentang gerakan Indonesia Sadar Aminduk. Monggo Bapak bisa menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri terkait informasi tersebut. Monggo Pak. Ya. Saya menyampaikan sahabat Dukcapil aja biar nanti kita bisa lebih akrab kan gitu. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri itu mempunyai tugas membantu Bapak Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah atau tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Nah, itu ada hubungan yang tegas. Jadi mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten. Pusat itu ada yang untuk memacu kita bersemangat untuk tertib administrasi kependudukan. Tahun 2019 itu pernah meluncurkan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. GISA diluncurkan di pusat, jadi kami yang ada di Wonogiri ini tentunya juga melaksanakan. Itu ada 3 Mbak, ada 3. Jadi sahabat Dukcapil itu harus punya kesadaran untuk memiliki dokumen Adminduk. Yang kedua, sahabat Dukcapil itu harus pemutahiran data. Setiap ada peristiwa-peristiwa penting terkait kependudukan seperti mungkin lulus SD, lulus SMP dan sebagainya, atau mungkin dari nikah ke belum nikah ke nikah, dan mungkin dari yang dulunya belum bekerja menjadi bekerja dan sebagainya, itu diputakhirkan sehingga nanti berkorelasi positif terkait dengan ini data penduduk Wonogiri itu valid. Kalau data penduduk Wonogiri itu valid, itu nanti akan berdampak pada perencanaan pembangunan itu benar-benar tepat. Terus yang ketiga adalah sadar terkait dengan pelayanan. Itu merupakan tugas kami. Jadi 2 sadar itu merupakan wilayahnya itu sahabat Dukcapil, sedangkan kami yang satu ini merupakan wilayah kami. Dan alhamdulillah untuk Wonogiri dengan petunjuk Bapak Bupati dan juga dengan bantuan dari seluruh stakeholder, itu bisa saat ini boleh dikatakan bisa membahagiakan masyarakat. Seringkali kami sampaikan kepada teman-teman itu bahagia untuk membahagiakan kan gitu. Bahagia untuk membahagiakan. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Herdian. Untuk strateginya sendiri untuk mewujudkan GISA nggih Pak, itu terhadap masyarakat pripun nggih Pak, strategi dari Disdukcapil Kabupaten Wonogiri? Ya. Jadi memang
saat ini kami itu sangat diuntungkan, nggih, sangat diuntungkan karena memang apa ya, semua pemangku kepentingan tuh bergerak semua dengan adanya apa kepemimpinan dari Pak Bupati. Itu Bapak Bupati kan punya apa ya, moto Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Lah itu juga kami terapkan karena kami sadar bahwasanya kami itu Dukcapil itu ya punya semua keterbatasan SDM, anggaran dan sebagainya. Makanya kami benar-benar untuk meraih GISA tadi itu, strategi yang pertama adalah apa, kalau kami punya istilah itu serangan darat dan serangan udara. Jadi itu merupakan salah satu bentuk kami untuk bisa publikasi, sosialisasi, penyuluhan sampai pendampingan. Jadi kalau serangan darat itu ya kami nyetak apa, brosur-brosur, kami membuat baliho, kami sering pertemuan juga seperti kali ini juga merupakan serangan darat kan gitu nggih. Serangan darat atau mungkin juga boleh dikatakan serangan udara kan gitu nggih. Terus serangan udara ya kami sering ini di medsos itu. Jadi medsos kami kalau nanti sahabat Dukcapil mengikuti itu ya boleh dikatakan lengkap dan bisa ditandingkan dengan OPD lainnya kan gitu nggih. Jadi selalu update tiap harinya kan gitu. Terus juga apa ya, dulu pernah di RSPD, pernah juga kalau Dukcapil itu di pusat itu ada istilahnya apa, belajar bersama Dukcapil atau apa, Dukcapil menyapa masyarakat, itu seringkali seperti itu. Itu yang pertama strateginya. Yang kedua ini kami selalu apa ya, berinovasi tiada henti, nggih. Berinovasi tiada henti. Dan tadi disampaikan oleh apa Mbak Desta bahwasanya ya boleh dikatakan inovasi yang sudah menasional, dan ini merupakan apa ya, tulang punggung ketika Bapak Bupati meraih penghargaan IGA, nggih, Innovation Government Award itu dengan tunjuk saktinya. Itu kami dengan aplikasi atau inovasi tunjuk sakti itu bisa langsung kami breakdown, ada turunan-turunannya Mbak. Jadi ada Ayo Skak, ayo segera kirim akte kematian, ada anak lantip, anak lahir administrasi tertib, ada Pak Pos, ada Sabto Nawolo Aji. Jadi Sabto Nawolo Aji itu ketika menikah gitu, itu nanti akan mendapatkan 7 dokumen kependudukan. Ada lagi Siap Online, ini yang kerjasama dengan Pengadilan Agama. Ada lagi apa, yang Laga Uber, apa, layanan apa gratis, apa hanya mengupload itu. Jadi banyak banyak hal kemudahan-kemudahan, sampai saya yang bukan penduduk Wonogiri itu apa, iri dengan adanya layanan admin dengan adil Wonogiri itu kan gitu, karena demikian mudahnya. Jadi seperti itu, dan itu juga sudah diakui tingkat nasional karena kami sering sudah mendapatkan penghargaan, ada pelayanan publik. Terus kami ini sudah mendapat punya PIN seperti ini, nggak bayan-bayan ini nggih. Ini WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, ini Kemenpan dan sebagainya itu. Jadi inovasi tiada henti. Terus yang berikutnya adalah apa ini yang terkait dengan MPP. Jadi layanan kami itu sudah terdistribusi ke apa, sampai dengan kecamatan, KUA, desa kelurahan, sampai dengan Android kan, Android. Lah, yang tatap muka yang datang ke dinas itu tinggal 6%. Kemarin ketika mulai di launching ini MPP ini, kami masih layanan tatap muka itu masih kami pisahkan antara dinas dan MPP. Setelah kami mendapatkan petunjuk dari mendapatkan rekomendasi dari Kemenpan, terus Ombudsman, dan juga yang terutama adalah petunjuk Pak Bupati, akhirnya kami semenjak tanggal 5 Juni kemarin kami pusatkan di sini. Dan di dinas itu tetap bekerja untuk melayani online-nya, yang di sini tatap mukanya. Dan alhamdulillah ya kami juga merasa diuntungkan karena wajahnya Dukcapil itu bisa bisa terangkat dengan adanya MPP. Soalnya kan bisa dibandingkan sahabat Dukcapil, wajahnya yang ada di dinas dengan di MPP kan lebih bagus di MPP. Makanya juga seperti itu, okay. Jadi ya kami berusaha untuk memusatkan ini, dan alhamdulillah masyarakat juga terlayani dengan baik, meskipun mungkin saat ini masih ibaratnya
masih bludak kan gitu, masih bludak, tapi nanti ke sana mungkin kami akan ada tahapan-tahapan lainnya kan gitu nggih. Jadi itu. Terus yang berikutnya adalah ini apa tadi saya sampaikan, kami punya inovasi lagi family adminduk. Jadi kami berusaha menggeser yang saat ini prosentase yang paling banyak adalah di desa kelurahan 80%. Jadi masyarakat itu ya karena kan masyarakat itu biasanya lebih marem ketika ketemu dengan petugasnya. Yang paling dekat adalah desa kelurahan itu sekitar 80%. Nah, kami ingin menggeser yang 80% ini kami geser ke Android. Ke Android bisa di Play Store itu Telunjuk Sakti itu digeser lah. Kami sudah mulai mencetak ibaratnya fasilitas adminduk milenial. Jadi sampai tahun ini kami tiap tahun pokoknya 800 family adminduk. Jadi kami sosialisasi penyuluhan di sekolah-sekolah di SMA itu masing-masing sekolah itu 100, kami 8 sekolah jadi 800, sehingga dengan demikian nanti akan bergeser. Dan yang terpenting adalah siswa-siswa tadi, family admin tadi itu nanti bisa memberikan pencerahan kepada keluarganya yang terkait dengan kisah tadi, dan juga bisa ngajari adik-adik kelasnya itu bisa ngajari terkait dengan Android tadi, dan juga mungkin masyarakat sekitarnya gitu. Dan yang terakhir adalah kami itu punya kegiatan punya inovasi yang namanya Desa Sadar Adminduk. Karena kan kita mulai perencanaan, pelaksanaan kan harus ada evaluasi. Nah, di terakhir itu ada Desa Sadar Adminduk itu untuk mengevaluasi apakah kerja-kerja kami itu ya bisa mencapai tujuan atau targetnya itu bisa tercapai, dan juga mengevaluasi terkait dengan dukungan-dukungan dari pemangku kepentingan yang lain itu. Jadi kami berikan penilaian dan juga ada piagam, ada hadiahnya dan sebagainya. Mungkin itu strateginya secara garis besar seperti itu. Soalnya kalau nanti disampaikan semua nanti malah nggak menarik kan gitu. Berarti memang tidak salah Pak, Disdukcapil mendapatkan predikat dinas terinovatif Ya, Pak matur di nuwun Kabupaten Kirinci. Karena memang inovasinya banyak sekali Pak. Betul. Untuk aplikasi yang di Android itu berarti aplikasi Telunjuk Sakti. Telunjuk Sakti Pak. Berarti untuk teman-teman tidak ada alasan lagi untuk terlambat mengurus administrasinya, apalagi tadi ada gerakan Indonesia Sadar Aminduk Pak. Mungkin inovasi di Disdukcapil selain yang tadi Bapak jelaskan, apakah ada lagi Pak yang mungkin bisa teman-teman ketahui begitu? Ya, nanti secara jelasnya saya mohon nanti sahabat-sahabat Dukcapil itu bisa buka-buka website kami, bisa buka-buka medsos kami, itu lengkap, ada YouTube-nya, terus ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan sebagainya itu. Dan juga kami juga sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, sehingga dengan demikian bisa ada komunikasi interaktif kan. Jadi intinya adalah ketika masyarakat itu sudah sadar, itu yang kami sebagai pelayan masyarakat itu lebih mudah karena itu tadi kan GISA itu 2 itu merupakan wilayah dari masyarakat, yang satu wilayah kami. Jadi kalau umpamanya masyarakat sudah sadar, jadi ibaratnya kalau masyarakat itu kesadarannya bisa tercermin dengan jalan, kami akan berlari kan gitu nggih. Nah, terkait dengan inovasi tadi itu memang kami sudah ditargetkan dari pusat, karena Nuwun Sewu, Dukcapil itu selain merupakan pembantunya Pak Bupati, kami juga kalau setiap pengangkatan itu punya SK dari Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari sana itu sudah ada target-targetnya. Setiap 1 semester itu paling tidak harus ada 1 inovasi kan gitu, 1 inovasi. Ini tadi saya menandatangani SK itu terkait inovasi konsultan. Konsultan itu ya diharapkan nanti makin lama masyarakat itu nggak usah datang lagi ke MPP kan gitu, ke MPP. Jadi nanti masyarakat tinggal telepon kalau umpamanya nggak jelas, tinggal telepon dan sebagainya, sehingga nanti ya kalau dihitung-hitung itu ketika masyarakat itu bisa langsung lewat Android atau mungkin minimal itu ke desa, itu rupiahnya itu kemarin dihitung-hitung bisa sampai miliaran.
Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Celing! Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. Coba jenengan bayangkan ketika warga Kismantoro kalau harus berbondong-bondong ke sini, itu kan paling enggak kan sehari 100 toh. Itu udah kehilangan uang, kehilangan waktu dan sebagainya, juga bosen kadang-kadang itu, makanya itu. Makanya itu, jadi bisa itu. Jadi terus seringkali saya sampaikan kan gini, Dukcapil Wonogiri itu sering menerima tamu. Mbak Desta nggih, sering menerima tamu. Studi banding itu pernah dari Bali, dari Kalimantan, dari Lampung, yang Jawa ini udah banyak sekali kan gitu. Sampai pada waktu kemarin di akhir-akhir tahun kemarin tuh saya sempat ini pokoknya nggak nerima dulu kan gitu karena memang ya terkait anggaran juga sudah habis kan gitu. Makanya ini saya sering kali sampaikan kepada mereka, itu saya sering inovasi atau aplikasi True Sakti itu aplikasi yang paling mutakhir, yang paling canggih kan. Tapi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Karena masyarakat itu tinggal upload. Jadi nggak ada, berarti memang yang pertama ya semuanya awal-awal itu mesti daftar dulu. Tapi setelah itu tidak ada isian-isian, itu tinggal upload itu tinggal dikirim kan gitu. Setelah itu nanti ketika persyaratannya bisa dilihat, Mbak, bisa dilihat di HP itu, di Android itu True Sakti bisa dilihat. Nanti ketika ngurus akte kelahiran itu syaratnya apa saja, yaitu tinggal di sini nanti itu diupload gitu. Nah setelah nanti berkasnya lengkap ada SMS gateway. Nah ini mungkin satu-satunya di Indonesia yang ada SMS gateway layanan kan gitu. Kalau nanti lengkap disampaikan lengkap, nanti kalau umumnya nggak lengkap, nanti kurangnya apa itu. Setelah itu berproses, kalau lengkap. Berproses itu, masyarakat juga bisa tracking, Mbak. Sahabat Dukcapil bisa tracking. Nanti coba dilihat di website itu bisa tracking. Ini mungkin juga satu-satunya di Indonesia itu ada tracking. Seperti kita mungkin mengirim barang dan sebagainya lewat itu bisa tracking. Jadi nanti bisa dilihat. Sampai di mana? Sampai dengan produksi. Nanti kalau sudah selesai diproduksi, masyarakat itu bisa langsung mencetak sendiri. Kecuali EKTP dan KIA, masyarakat itu sudah mencetak sendiri kan gitu nggih. Jadi itu tadi. Jadi yang terutama memang induknya inovasi itu adalah True Sakti yang membanggakan kita itu sampai yang tadi saya sampaikan menjadi tulang punggung IGA, kami juga mendapat penghargaan dan sebagainya gitu, Mbak. Nggih, terima kasih nggih. Berarti memang banyak terobosan yang diciptakan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, Pak, terkait administrasi kependudukan. Jadi tidak ada alasan lagi kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri maupun di pelosok pun juga sudah bisa mengaksesnya melalui aplikasi di Android di handphone gitu, Pak. Tadi juga Bapak telah menyinggung terkait bahwa memang layanan sudah terpusat di mall pelayanan publik. Mungkin ada pertimbangan apa, Pak, terkait penyatuan layanan tatap muka niki di mall pelayanan publik Nyawiji Kabupaten Wonogiri, Pak? Ya, tadi sebagian sudah kami cuplik tadi, Mbak ya. Tapi pada intinya adalah ketika kami itu menyatukan di MPP itu merupakan ungkapan terima kasih kami Dukcapil itu kepada Pak Bupati kan gitu nggih. Karena kan kalau kemarin pada waktu awal-awal peresmian itu ini satu-satunya mall yang ada di Wonogiri kan gitu nggih. Mall Nyawiji kan gitu, Mall Nyawiji. Makanya ya ini kami yang Dukcapil ini nggih, Dukcapil yang terdiri dari ASN-nya itu 22, terus sama non ASN yang ada di dinas dan di kecamatan itu 52, jadi 74 itu kami ya bersemangat ketika seperti itu. Makanya kami sering komunikasi dengan
dengan teman-teman DPMPTSP itu, ya kalau seumpama nanti ibaratnya mall ini tidak dimanfaatkan oleh OPD-OPD lainnya, ya akan kami manfaatkan. Dan ini komitmen kami seperti itu. Di booth aja kami kan udah pindah-pindah ya, pindah 2 kali kan gitu. Pertama yang menghadap pintu, terus sekarang yang sebelah utaranya pintu. Nanti sebentar lagi itu akan diperlebar itunya booth-nya itu. Jadi itu merupakan komitmen kami dan kami tempatkan orang SDM yang ya terbaik yang ada di Dukcapil di situ dan juga alat-alatnya juga dan sebagainya. Jadi yaitu tadi selain tadi yang saya jelaskan di awal tadi itu merupakan rasa ucapan terima kasih kami kepada Bapak Bupati yang sudah menyiapkan mall ini dan merupakan kebanggaan kami kepada Wonogiri, kepada mall ini sehingga nanti bisa paling tidak tadi kalau mbaknya bilang kalau terdepan dalam inovasi, ya kami berusaha untuk ini tadi menjadi terdepan untuk memberikan semangat kepada OPD-OPD lainnya untuk bergerak bersama kami kan gitu dengan semangat Go Nyawiji Sarangan Manggun Wonogiri. Demikian Mbak. Berarti bisa menjadi leading sektor juga Pak Ya. terhadap OPD-OPD lain. Ya, semoga Mbak. Terkait semangatnya Pak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri apalagi juga dalam lihat sendiri Pak, untuk pelayanan di Disdukcapil di MPP itu paling rame. Disdukcapil setiap harinya pasti selalu memenuhi antrian itu di depan itu Pak. Benar-benar tidak bisa diragukan lagi Pak Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Mungkin harapan dari Pak Hardian sebagai kepala dinas maupun sekretaris niki Pak, harapan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri terkait tentang tertibnya Aminduk pripun Pak? Monggo saged disampaikan. Ya, sahabat-sahabat Dukcapil yang kami banggakan, rasa bangga kami ini tentunya akan bergayung sambut dengan semangat-semangat panjenengan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya ada GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Itu akan bisa tercapai ketika kita itu bisa nyengkuyung bareng-bareng dengan adanya kepemimpinan Mbak Bupati, dengan semangat Go Nyawiji Sarangan Bangun Wonogiri itu merupakan bukan beban, bukan kewajiban, tapi itu merupakan hak. Jadi merupakan keuntungan bagi kita untuk mengarah kepada tertib administrasi kependudukan. Jadi harapan kami adalah monggo coba mulai saat ini dicek terkait dengan kepemilikan administrasi kependudukan. Yang sudah berumur 17 tahun, tolong nanti bisa rekaman EKTP, nanti segera untuk memiliki EKTP. Yang belum 17 tahun itu bisa ngurus KIA, kartu identitas anak. Itu sama, hanya bedanya itu ya yang tadi 17 sama belum 17 itu ketika untuk apapun bisa. Dan saat ini KIA itu sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga bimbingan belajar itu akan mendapatkan diskon kan gitu nggih. Itu. Terus juga dicek lagi terkait dengan kepemilikan akte kelahiran. Akte kelahirannya itu apakah sama dengan dengan KIA atau dengan KK atau dengan EKTP-nya, apakah sama dengan ijazahnya, apakah sama dengan nama orang tuanya dengan buku nikah orang tuanya seperti itu kan gitu. Soalnya kadang yang lalu-lalu itu yang namanya orang tua itu ada nama muda, ada namanya tua, Mbak. Terus pada waktu putrinya itu seperti ini kemarin PBDB itu akhirnya ya itu tadi karena nggak sama sistem menolak, mereka membuat kutipan kan gitu nggih. Itu jadi tolong dicek semua. Pokoknya saat ini tolong dicek semua karena jangan sampai nanti ketika butuh baru ngurus kan gitu nggih. Jadi dicek semua dokumen-dokumen itu cek semua itu nggih. Terus yang berikutnya adalah ketika nanti dengan itu sahabat-sahabat Dukcapil sudah tertib, tolong ajak yang lain kan gitu nggih. Jadi mungkin keluarga yang lain, tetangga yang lain tolong ajak atau mungkin juga yang mbah-mbah sepuh-sepuh itu. Soalnya gini, sekarang aja harus sudah punya
akte kelahiran. Jadi yang sepuh-sepuh tuh coba pakai akte kelahiran juga. Kemarin itu karena ada peraturan bahwasanya pengurusan sertifikat tanah itu harus ada akte kematian. Itu semua kemarin berbondong-bondong mengurus itu, padahal meninggalnya padahal sudah puluhan tahun yang lalu seperti itu. Jadi tolong nanti bisa seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tolong dimanfaatkan kemudahan-kemudahan yang sudah kami berikan. Tolong nanti bisa ngunduh di Play Store Telunjuk Sakti. Ketika nanti dokumennya itu tidak bermasalah, ya sudah ibaratnya ya bisa sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Jangan ya pakai Android saja, ibaratnya di tempat tidur atau sambil ibaratnya ya di tempat tidur itu bisa langsung menikmati ini layanan Adminduk. Nanti bisa tanpa kiriman berkas, nanti nyetak sendiri bisa kan gitu nggih, bisa. Jadi nggak perlu berbondong-bondong ke kecamatan atau sampai dengan ke dinas kan gitu. Jadi tolong bisa itu, ya paling tidak kalau umumnya nanti Android nggak bisa ya nanti ke desa kelurahan. Terus tolong nanti diurus sendiri kan gitu. Jangan minta bantuan kepada seseorang yang dalam tanda kutip seringkali saya sampaikan itu makelar atau calo kan gitu. Jadi pelayanan Adminduk itu gratis tis. Dan kami berusaha untuk melayani itu bukan hitungan hari tapi hitungan jam kan gitu nggih, hitungan jam. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir adalah arahnya kalau semua tertib dan nanti di pemutakhiran data itu nanti semuanya itu akhirnya tujuannya adalah data kependudukan kita itu benar-benar nanti akan up to date, mutakhir kan gitu nggih, valid. Itu nanti yang akan mempermudah Bapak Bupati untuk membuat kebijakan-kebijakan. Jadi seperti harapan-harapan Mbak nggih. Terima kasih Pak. Saya sampai terkesima aja Pak mendengar Pak Hardian menyampaikan harapannya untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri. Apalagi tidak ada alasan lagi nggih Pak, bisa melalui akses aplikasi, bahkan juga bisa dilakukan dimanapun tempatnya berada, bisa menggunakan aplikasi Telunjuk Sakti yang sudah dibuat atau disediakan dari Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wonogiri. Apalagi tidak ada keterlambatan Pak itu tadi, bahwa harus sadar kalau memang ada kesalahan segera diurus, jangan nanti menunggu ada kepentingan baru mengurusnya, ada keperluan baru mengurusnya. Jadi harus tetap sadar terkait administrasi kependudukan. Mohon maaf Mbak, jadi tolong pokoknya ngurus administrasi kependudukan itu jangan diwakilkan kepada orang yang tadi saya sampaikan, karena itu tadi gratis, mudah, dan insya Allah tidak ada yang tidak bisa diurus kan gitu. Kalau nanti bisa ketemu dengan kami ketika memang datanya itu ibaratnya beda-beda, itu tetap akan bisa ada solusi. Apalagi gratis nih ya, Pak. gratis, pokoknya semua gratis. Kalau bayar itu berarti ada hal yang salah kan gitu. Berarti ada memakai orang itu tadi Pak. Kan memang sudah disediakan gratis, difasilitasi gratis. Jadi mohon untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri bisa mengurusnya sebelum waktu keperluan mepet. Jadi jangan mepet-mepet seperti itu nggih Pak. Nggih, matur suwun Pak Hardian sudah rawuh di podcast Nyawiji. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman Dukcapil ya Pak tadi panggilannya. Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada teman-teman terima kasih sudah mengikuti podcast pada hari ini terkait episode administrasi kependudukan, bagaimana aware-nya terhadap kependudukan kita, terkait administrasi kita sudah sesuai atau belum, segera diurus sebelum ada keperluan yang mepet-mepet itu tadi nggih. Kita jargon dulu nggih Pak. Nyawiji sarangan bareng Wonogiri nggih. Nyawiji Sarangan Bangun Wonogiri. Terima kasih kepada Pak Hardian selaku PLT Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat maupun teman-teman yang menyaksikan podcast Nyawiji pada kali ini, karena kami berkomitmen untuk memberikan wawasan serta informasi terkait pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri, di mana podcast Nyawiji ini diselenggarakan bersama PT BPR BKK Kabupaten Wonogiri dengan Mall Pelayanan Nyawiji Kabupaten Wonogiri. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan share video ini
Dan saksikan video kita selanjutnya karena kita akan menghadirkan narasumber yang kredibel serta berkualitas dan terpercaya pastinya, Nji. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.